warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilis Rahmawati. Pada mata pelajaran IPA kelas 9, kali ini akan menyampaikan materi bioteknologi. Yuk kita lihat bahan makanan keseharian. Di sini ditampilkan bahan makanan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya ada yogurt, mentega, keju, tape, tempe, roti, dan nata de coco. Makanan tersebut merupakan contoh produk bioteknologi. Nah, bagaimana bahan makanan tersebut dibuat? Apa itu bioteknologi? Yuk kita pelajari bersama. Kali ini akan disampaikan materi bioteknologi. Yang pertama mengenai konsep bioteknologi. Yang kedua, perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, sumber agen bioteknologi. Yang keempat, produk bioteknologi konvensional. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Prinsip dasar bioteknologi. Yang pertama sebagai agen biologi, di antaranya enzim, mikroba, sel tumbuhan, dan sel hewan. Yang kedua, pendaya gunaan secara teknologis dan industrial. Yang ketiga, produk dan jasa yang diperoleh. Bioteknologi terdiri dari dua bagian, yaitu pertama bioteknologi konvensional, yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk makanan melalui proses fermentasi. Contohnya, penggunaan jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contohnya ada tape, roti, yogurt, keju, mentega, kecap, nata de coco, dan tempe. Masih ada lagi contoh yang lainnya. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Di sini contohnya yaitu cloning dengan produknya domba Dolly. Ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan bagian dari mikroorganisme yang berupa DNA atau enzim. Bioteknologi konvensional menggunakan teknologi sederhana, sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi atau peralatan dan teknik yang canggih. Untuk bioteknologi konvensional, pemanfaatan mikroorganismenya terbatas, sedangkan pada bioteknologi modern,
pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi yang modern. Bioteknologi konvensional, contohnya di sini ada Rhizopus oryzae, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe, Aspergillus wentii dalam pembuatan kecap, Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan keju dan yogurt. Sedangkan untuk bioteknologi modern, contohnya ada bayi tabung dan cloning. Produk bioteknologi konvensional dan sumber agen. Sumber agen yang dimaksud di sini yaitu mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi, yaitu pengubahan bahan makanan, bahan dasar mentah menjadi produk bioteknologi melalui proses fermentasi. Di antaranya produk makanan tersebut, yang pertama berbagai jenis kue atau roti, bahan mentahnya tepung gandum dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua ada produk kopi dengan bahan biji kopi, mikroorganisme yang berperan yaitu Erwinia dissolvens. Selanjutnya produk bioteknologi yaitu kecap. Bahan mentahnya yaitu kedelai dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Aspergillus wentii. Selanjutnya produk makanan yang berupa yogurt dengan bahan mentah susu, mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus. Selanjutnya produk makanan keju dengan bahan susu, mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus casei. Nata de coco dengan bahan mentahnya air kelapa dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Acetobacter psillinum. Produk makanan selanjutnya yaitu oncom. Bahan mentahnya kacang tanah dengan mikroorganisme yang berperan Neurospora crassa. Selanjutnya produk bioteknologi yaitu tape. Bahan mentahnya ada umpi ketela pohon atau beras ketan dengan mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Produk bioteknologi selanjutnya yaitu tempe. Dengan bahan kacang kedelai, mikroorganisme yang berperan yaitu Rhizopus oryzae. Selanjutnya, produk makanan yaitu sayur asin dengan bahan sawi hijau dan mikroorganisme yang berperan yaitu asam laktat, bakteri asam laktat. Itulah sumber agen bioteknologi dan produk bioteknologi konvensional. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dengan adanya mikroorganisme tersebut kita dapat menikmati bahan makanan hasil dari proses fermentasi yang merupakan produk daripada bioteknologi konvensional. Penerapan bioteknologi konvensional. Di antaranya di sini penerapan bioteknologi dalam bidang pangan, bioteknologi dalam bidang pangan melalui proses fermentasi, yaitu perubahan enzimatik dari bahan organik, gula atau lemak, oleh mikroorganisme yang menghasilkan produk organik secara sederhana. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan nilai gizi, cita rasa makanan, dan mengawetkan makanan. Contohnya, bahan dasar susu dengan mikroorganisme Streptococcus thermophilus dan Penicillium camemberti akan menghasilkan
produk bioteknologi yaitu yogurt dan keju. Selanjutnya dengan bahan kacang kedelai dengan jamur Rhizopus oryzae akan menghasilkan produk makanan yang berupa tempe. Produk bioteknologi konvensional ada yang berbahan dasar susu dan non-susu. Nah, yang berbahan dasar susu diantaranya di sini produknya adalah yogurt, keju, dan mentega. Nah, bagaimana cara membuat yogurt? Nah, bahan dasarnya susu segar. Susu itu direbus sampai suhu 85 derajat Celcius. Kemudian susu itu didinginkan sampai suhu 45 derajat Celcius. Kemudian disimpan selama 10-12 jam. Setelah itu disimpan dalam kulkas. Bisa ditambahkan perasa atau pewarna dengan kemudian dikemas, dibuat es, dibungkus plastik atau dimasukkan ke dalam wadah atau botol. Pada pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu agar bakteri kontaminan yang ada pada susu itu mati dan protein susu terdenaturasi. Bakteri yang terdapat pada Yakult yaitu Lactobacillus casei. Bakteri yang terdapat pada Biokult yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lacidophilus, dan Bifidobacterium. Tekstur susu itu encer dan rasanya tetap susu atau tidak asam. Tetapi tekstur yogurt itu kental dan rasanya asam. Bakteri-bakteri tersebut berfungsi mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat sehingga yogurt berasa asam. Selain itu, adanya asam laktat yang dihasilkan bakteri akan mengubah tekstur susu yang encer menjadi kental. Produk bioteknologi konvensional selanjutnya yaitu keju. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Produk bioteknologi selanjutnya yaitu mentega. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian, lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Selanjutnya yaitu tape. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon atau beras ketan dengan menggunakan sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Organisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Cara pembuatannya, singkong atau beras ketan dikukus, kemudian dimasak terlebih dahulu. Setelah matang, didinginkan, kemudian ditaburi ragi secara merata, disimpan dalam wadah, ditutup rapat, diamkan 2-3 hari. Fermentasi pada pembuatan tape terjadi perubahan amilo menjadi glukosa. Kemudian
glukosa diubah menjadi alkohol. Bila terlalu lama, alkohol akan berubah menjadi cuka yang terjadi karena kerja enzim-enzim pada sel-sel ragi. Penaburan ragi dilakukan setelah bahan dingin. Bila dilakukan pada bahan yang masih panas, maka sel ragi tersebut akan mati atau rusak, maka akan mengakibatkan terjadinya proses fermentasi terganggu atau proses fermentasi tidak terjadi. Selanjutnya, untuk penaburan ragi harus merata. Di sini karena fermentasi juga kalau tidak ditaburi ragi secara merata, fermentasinya tidak menghasilkan secara merata juga. Dalam pembuatan tape, wadah harus ditutup agar mikroorganisme yang berperan dapat bekerja dengan baik dalam memecah amilum menjadi glukosa dan alkohol. Proses fermentasi tidak membutuhkan oksigen. Bila ada oksigen, maka proses fermentasi akan terganggu. Oleh karena itu, pada pembuatan tape, wadahnya harus ditutup rapat supaya oksigen tidak masuk. Tekstur dan rasa pada bahan sebelum diberi ragi dan setelah menjadi tape. Terjadi proses perubahan tekstur, aroma, dan rasa karena telah terjadi proses fermentasi, yaitu pemecahan amilum menjadi glukosa secara anaerob. Sebelum diberi ragi, singkong atau ketan, teksturnya keras, rasanya tawar. Setelah menjadi tape, singkong atau ketan, teksturnya lunak berair, rasanya manis, agak asam. Di sini ada gambar beras ketan. Nah, berarti beras ketan di sini sebelum diberi atau sebelum beras ketan sebelum dimasak, ya. Setelah dimasak, ditaburi ragi, maka akan berubah menjadi tape ketan. Juga pada singkong rebus, di sini akan dirubah menjadi, setelah fermentasi akan berubah menjadi tape. Produk bioteknologi konvensional selanjutnya yaitu tempe. Proses pembuatan tempe ada tahapannya, diantaranya perebusan kacang kedelai, pencucian kacang kedelai, kemudian setelah dicuci kacang kedelai disiram dengan air panas dan ditiriskan. Ya, ditunggu sampai dingin. Setelah itu ditaburi ragi secara merata, ya, atau peragian. Setelah itu dilakukan pencetakan, dibungkus plastik atau daun yang ditusuk-tusuk atau plastiknya diberi lubang. Setelah itu dilakukan penyimpanan 2-3 hari. Kacang kedelai dan tempe sama-sama baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Kedelai memiliki nilai gizi yang tinggi sehingga sangat baik untuk tubuh. Tempe juga sangat baik dikonsumsi karena tempe akan mudah dicerna oleh tubuh. Terdapat perbedaan antara kandungan gizi pada kedelai dan tempe. Proses pembuatan tempe dilakukan dengan memfermentasikan kacang kedelai dengan ragi tempe yang mengandung jamur Rhizopus oryzae. Apabila sudah melewati proses fermentasi, biji kedelai tersebut akan menjadi padat dan menempel satu sama lain. Produk bioteknologi konvensional selanjutnya yaitu roti.
Roti merupakan produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti, yaitu Saccharomyces cerevisiae, air, dan penambahan bahan lainnya. Ke dalam adonan dapat ditambahkan gula, garam, susu skim atau susu bubuk, lemak, pengemulsi, dan bahan-bahan lainnya yang membuat roti semakin nikmat, seperti coklat, keju, kismis, dan lain-lain. Kemudian adonan dipanggang. Produk selanjutnya yaitu kecap. Kecap terbuat dari kacang kedelai. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae atau Aspergillus wentii dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Produk bioteknologi konvensional selanjutnya yaitu nata de coco. Makanan ini biasanya digunakan sebagai manisan, campuran es buah, jelly, pengisi es krim, yogurt, dan agar-agar. Bahan pembuatan nata de coco terdiri dari air kelapa, asam cuka, starter Acetobacter-Psyllinum, gula pasir. Pembuatan nata de coco yaitu caranya air kelapa dididihkan dalam waktu 3 menit. Tuangkan gula pasir ke dalam air kelapa yang sudah mendidih. Biarkan hingga dingin. Tuangkan asam cuka sekitar 10 ml ke dalam larutan air kelapa, lalu tambahkan starter bakteri Acetobacter-Psyllinum ke dalam larutan. Aduk sampai rata. Tuang adonan ke dalam loyang atau baskom, ditutup dan adonan dibiarkan 14 hari. Nata de coco yang sudah jadi dicuci menggunakan air dan direndam selama 2-3 hari. Dipotong kotak kecil-kecil, kemudian direbus menggunakan air dan gula supaya mengenyal dan berasa manis, siap dinikmati. Demikianlah materi yang disampaikan kali ini mengenai bioteknologi dan produk bioteknologi konvensional. Materi dalam video ini diambil dari berbagai sumber, di antaranya buku guru dan buku siswa mata pelajaran IPA kelas 9. Juga website yang tertera berikut ini. Terima kasih. Demikianlah materi yang dapat disampaikan. Senang sekali dapat membersamai kalian semua. Tetap semangat ya, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.